untuk memperkuat hujah kami tadi, kami akan sampaikan video dari Syekh Ali Jum'ah, teman-teman ya. هل يجوز الذكر بقول اختلف العلماء في ذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share tapi santai. Ya, yang biasanya kayak gini tuh ya orang-orang sufi gitu ya. Saya tidak berani mengamalkan zikir itu. Mengapa? Karena saya tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dalilnya. Prof. Zarot tidak berani mengamalkan zikir huhu karena katanya tidak tahu dasar dalilnya, tidak tahu hukumnya. Mungkin lebih tepat memang karena tidak ada dalilnya kali ya. Pernyataan dari Profesor Muhammad Zahro itu sudah tepat. Tidak mengamalkan karena belum tahu atau tidak tahu. Kemudian diplesetkan oleh Dodi. Mungkin lebih tepatnya adalah tidak ada dalilnya. Oke, nggak masalah ya. Kalau nasnya oke lah ya. Kalau nasnya loh secara qot'i zikir itu mungkin tidak menemukan ya. Tapi oke, kita lihat aja ya. Itu memang zikirnya para sufi bos ya. Para toriko, sufi-sufi itu ya. Tapi yang ditekankan di situ adalah substansinya atau makna dalam zikirnya itu bos. Kita zikir, jangankan zikir dengan hu atau ha ya. Kita melihat ciptaan Allah, kemudian bisa mengingatkan kita kepada Allah, itu termasuk zikir juga kan begitu bos ya. Itu ya. Oke. Kita sekarang akan coba lihat, kita dengarkan pendapat Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau zikir menyebut boleh tidak zikir dalam satu tarekat yang saya lihat seperti itu boleh atau tidak. Kalau yang dimaksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya tidak terkait dengan itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau anda dikatakan bismillah atau alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah tidak ada. Ya pasti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan, tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir tetap makna itu yang kita hadirkan. Yang mana kita hadirkan. Di saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya maka itu boleh. Misal orang Arab sering mengatakan Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah. Singkatan dari Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Coba lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya, Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah maksud Masya Allah, ada yang seperti ini nih. Cuma dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya nggak nyambung, kemana maknanya? Atau misalnya nggak nyambung, ya sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya, walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya tapi tidak nyambung di situ, bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya, kecuali untuk anda pribadi yang anda maksudkan itu tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum dengan maksud untuk mengurangi makna atau mengurangi huruf dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna. Ya. Oke, itu tadi menurut Ustadz Adi Hidayat ya. Sebenarnya pendapat yang awal itu Ustadz Adi Hidayat sudah tepat. Jika atau selama tidak mengurangi maknanya, itu tidak masalah. Nah, hanya saja Ustadz Adi Hidayat menganggap hu ini sudah menyimpang dari makna sebenarnya, gitu loh bos. Jadinya nggak boleh. Harusnya tuh boleh, sebabnya hu ini masih belum menghilangkan makna sebenarnya. Kita perinci satu-satu bos ya. Kita praktekkan tuh. Ini lafaz Allah.
Ini kan aslinya ya, Iya. Allah. Allah ini kan sebenarnya kan dari segi bahasa ini ada berpendapat gabungan dari ilahun yang ditambahi al-ta'rif tuh. Oh ya, Ya, ilahun tambahi al-ta'rif dikasih al-ta'rif. menjadi Ya, Allah. menjadi Allah kan begitu ya. Nah, orang-orang sufi biasanya memaknai zikir ini tergantung kepada kedalaman hatinya. Biasanya mereka mengoreksi dirinya sampai di mana keimanannya itu. Jika masih Allah, Allah, Allah yang masih di lafaz saja kan gitu, Bos ya. Memasukkan lafaz itu agar Masuk. benar-benar melekat dimanapun dalam keadaan apapun kita tetap mengingat Allah itu terus dimasukkan kan gitu. Kemudian jika sudah esensinya tuh naik lagi, naik menjadi alifnya hilang nih jadinya. Nah, alifnya jadi hilang, nggak mengubah makna masih ini. Ini sebenarnya langkah selanjutnya tuh lillahi. Lillahi Menjadi berarti lillahi, jadi semua perilaku baik hembusan nafasnya semuanya sudah Milik. itu untuk Allah. untuk Allah. Mm-mm. Semua perilakunya, gerakannya, apapun itu biasanya orang gitu. Langkah selanjutnya seperti itu, yang dituju itu. Hmm. Kemudian ke tahap selanjutnya biasanya lebih ke kemurnian lagi. Nah, jadi dihilangkan lagi lamnya, kembali ke asal sebelum kemasukan al, menjadi ilahun tuh. Seperti itu, ya kan? Ilahun. Sudah. Jadi lafaz ilahun ini maknanya lebih luas lagi, yaitu Tuhan, Rabbul Alamin sudah. Kan gitu Bos ya, Rabbul Alamin, bukan Tuhan untuk orang Islam saja, tetapi Tuhan semesta alam tuh. Secara umum lah. Rabbul Ya, sebenarnya manusia ini memang menyembah Allah tuh, ilahun sebenarnya. Ilahun sendiri itu sebenarnya Allah kan begitu ya. Kemudian ke langkah selanjutnya, ini jika dihilangkan, nah, masih lahu tuh, Lahu. masih sesuai maknanya, masih lahu. Lahu dalam artian di sini kadui Allah. Melangkah selanjutnya, ini dihilangkan juga. Nah, inilah yang dimaksud hu. Hu. Jadi ke intinya sudah. Dia berarti. Iya dia. Dalam artian sudah di bibir ini sudah walaupun jarang sekali bilang Allah Allah Allah, tapi hu ini sudah mulai masuk sudah kan sini. Setiap nafasnya tuh. Tapi di hati tetap ini substansinya adalah Allah. Intisarinya tuh Allah di situ. Itu Bos. Berarti dia itu kembalinya ke Allah. Itu. Kemudian langkah selanjutnya yang dituju biasanya tuh ya dihilangkan juga ini sudah. Nah, nih. Sudah Nah ini hilang. ini aslinya Lenyap. tanpa nama, tanpa tulisan, tanpa suara. Dia hanya diam saja sudah. Jadi setiap apa gerakannya sudah Allah itu sendiri. Tapi bukan manunggaling loh ya, tapi ada juga yang memang ke jalur sana. Walaupun dengan makna yang berbeda dengan yang dimaksud Al-Hallaj atau Siti Jenar. Manunggalingnya itu berbeda, gitu loh Bos. Nah, dalam artian manunggaling itu dia sudah pasrah segala bentuk ikhtiarnya dia pun dia pasrahkan kepada Allah. Kalau kita enggak ikhtiar dulu, hasilnya serahkan kepada Allah kan gitu Bos ya. Kalau mereka ikhtiarnya saja pun sudah diserahkan kepada Allah ikhtiarnya. Enggak usah nunggu hasilnya. Nah, itu Bos. Ya. Jadi langkah-langkah spiritual seseorang itu memang berbeda-beda Ustaz ya. Oke. Berarti punya tahapan menuju untuk takarruban ilallah Iya, itu ada tahapannya. iya, ada Berarti ada tahapannya. pencapaiannya sendiri-sendiri. Ini tentang hati loh ya, tentang hati ini maksudnya, bukan tentang teori sebenarnya, tentang hati. Ketika kita zikir tapi nggak masuk ke hati ya nggak bisa dibohongi gitu Bos, nggak bisa dibohongi. Orang zikir hu ha hu ha hu ha hu. Sebenarnya banyak juga orang yang zikir gitu nggak masuk ke hati ya ada juga banyak gitu loh Bos. Sekedar formalitas dia torekot gitu saja.
Oke, untuk memperkuat hujah kami tadi, kami akan sampaikan video dari Syekh Ali Jum'ah, teman-teman ya. هل يجوز الذكر بقول اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه الشيخ محمد ظافر المدني أن هذا هو ذكر إبراهيم، إن إبراهيم لأواه، قال من كثرة قول وألف في هذا الأنوار الساطعة. وبعض العلماء قال هذا لم يرد، يعني كله في الورود وعدم. محمد ظافر المدني قال بل ورد. الورد فين؟ إن إبراهيم لأواه، يعني ايه أواه؟ تروح للتفسير يقول لك كان يكثر من يقول إن لفظ الجلالة يدل على الذات العلية بكله. الله، شيل الألف كده، لله. طب شيل اللام الأولانية دي، له. طب شيل اللام التانية، هو يعني. طيب شيل لام منهم يبقى إله. طب شيل اللام التانية كده تبقى إله برضه. طب شيل اللامين تبقى Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.